Halo hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Darmawan Media. Setelah kalian sudah menonton banyak video Darmawan Media dan mindset kalian sudah terbuka menjadi mindset yang lebih kritis, praktis, efektif, kalian bisa lebih cepat berpikir, lebih cerdas. Video kali ini berjudul beli rumah dulu atau investasi dulu. Mungkin kebanyakan orang banyak yang pikir bahwa loh kan beli rumah juga investasi, loh kan beli rumah juga dia nilainya naik, nanti kan beli rumah kan dia juga suatu saat nilainya naik, sama aja investasi dong. Kata siapa? Dalam kasus ini, beli rumah dulu atau investasi? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung kalian ada di level mana. Tergantung kalian punya skill apa. Tergantung kalian taraf pemikirannya udah di mana. Bagi orang yang ngerti investasi, bagi orang yang ngerti memutarkan modal, bagi orang yang tahu dan paham bahwa capital itu bisa bergerak lebih cepat ketika dia kelola, itu nggak make sense buat dia uangnya beliin rumah. Menurut dia, bahwa rumah itu lamban, investasi yang lamban. Meskipun iya, sebagian besar emang properti bakal naik dan bisa naik. Cuman, bagi orang yang ngerti memutarkan modalnya lebih cepat, menurutnya ini adalah investasi yang lamban. Apalagi investasi yang ditempati, butuh renovasi, butuh perawatan dan segala macam, butuh uang besar. Jadi, uangnya akan habis di operasional. Jadi ketika ditarik mundur, ketika antar pengeluaran berapa selama memelihara dan memiliki rumah itu, dengan kenaikan mungkin juga akan sisanya sedikit jadi jatuhnya. Mungkin terlihatnya besar di akhir karena penjualan rumahnya naik sekian. Tapi juga kalian harus lihat operasional cost-nya. Kalian sudah keluar berapa untuk rumah ini. Jadi kalau kita lihat net profit ya. Jadi kalau kita lihat net profit belum tentu sebesar kalau kita selama durasi yang sama kita kelola uang ini. Contoh saya misalkan saya emang orang di saham, jadi saya rasa akan lebih efektif dan lebih cepat dan lebih bergulung uangnya akan di saham dulu timbang satu-satunya capital lari ke rumah gitu. Itu kalau saya. Jadi nggak semua, jadi makanya jawabannya ada tergantung kalian ada di level mana, skill kalian ada di mana. Tapi nggak semua orang bisa ada di situ. Mayoritas orang nggak punya skill tersebut. Jadi lebih baik memilih investasi yang aman. Jadi rumah, KPR, sekian puluh tahun lunas. Punya aset yang nilainya naik di kemudian hari, dia bisa lebih safety, lebih aman. Tapi ada pro kontra juga teman-teman. Bagi yang kontra, kalau masih uangnya terbatas, asetnya terbatas, beli KPR adalah hal yang bodoh. Karena saving rates kita dengan income yang terbatas itu sangat besar. Larinya ke biaya KPR itu sangat besar, jadi menghabiskan energi kita setiap bulan selama puluhan tahun dan waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita lebih cerdas, lebih kritis, lebih bisa mengelola modal lebih cepat naik, lebih baik kita pilih yang ini. Gini pemikirannya, ketika di 20 tahun kemudian kamu berusaha keras untuk melunasi rumah tersebut, ketika 20 tahun lunas, kamu cuma dapat rumah itu. Tapi ketika dengan modal yang sama, kamu kelola selama 20 tahun, bisa jadi lebih gede, bisa jadi dapat tipe rumah yang sama sebanyak 5 kali. Bisa dapat 5 biji rumah kayak gini, dengan 20 tahun yang sama, dengan capital modal dikelola, diputar, di skills yang kamu tahu. Jadi ini makanya jawabannya tergantung, kamu ada di level mana. Kalau kamu nggak punya skills, kamu nggak punya keahlian di bidang keuangan, investasi, ya udah pilih yang aman aja. Ambil KPR, cicil, lunas, 20 tahun, beres. Tapi kalau kamu punya skills investasi dan fight berjuang untuk bisnis dan sukses, ketika 20 tahun yang sama kamu bisa beli 20 kali rumah yang sama dengan pada saat itu gitu. Karena uangmu udah lebih besar dan tak terbatas gitu. Kalian harus yakin. Kalau kalian nggak yakin, ya kalian nggak bakal bisa nyampe di situ. Kamu ingat dengan video-video saya sebelumnya bahwa semua itu berasal dari pikiran. Dari pikiran itu ntar bakal terbit di dunia nyata. Kalau kalian nggak punya pikiran, dunia nyata kalian juga nggak punya bayangan untuk mewujudkan apa yang kalian pikirkan, karena kalian nggak pernah mikir kalian di kemudian hari bakal kayak gimana. Nah makanya kalian harus yakin ketika memilih antara kedua ini, kalian juga harus yakin. Begitu juga memilih yang pertama, ngambil KPR dan punya rumah, juga harus yakin kalau kalian bisa melunaskan rumahnya selama 20 tahun. Hati-hati, itu bukan rumah teman-teman karena itu masih milik bank. Selagi itu cicilan dan belum lunas, itu masih milik orang lain, milik bank. Itu nggak fair menurut saya, skemanya nggak fair. Cicilan kendaraan atau cicilan rumah itu nggak fair. Ketika kita mencicil beberapa tahun tapi beberapa bulan aja kita nggak bisa bayar, itu udah disita aset kita. Jadi bank itu sudah mengambil rumah kita secara utuh dan uang kita selama periode berjalan cicilan itu. Jadi profitnya double lah buat bank.
yang menang akan tetap bank, bukan kalian. Kecuali kalian berhasil melunaskan aset kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah tergantung kalian ada di skill set yang mana. Kalau kalian ngertinya investasi bisa lebih cepat growing, ya udah kalian pilih investasi dulu aja. Kalau kalian nggak punya skill setnya, ya udah yang aman-aman aja. Kalian tempatin KPR atau rumah, dan dia juga bisa berkembang naik kok propertinya. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.